Lur, hari ini bukan sekedar hari biasa loh. Ibu-ibu di sini sudah berkumpul untuk melaksanakan tradisi turun-temurun masyarakat Minang yang disebut malamang, alias memasak lamang bersama-sama. Tradisi ini selalu dilakukan secara gotong royong, Lur, sebagai simbol kebersamaan dan persiapan hati menjelang Idul Fitri. Pokoknya siap lahir batin menjelang hari suci. Biasanya makanan tradisional iki terbuat dari beras pulut atau ketan dan dimasak dengan wadah beluah atau bambu, Lur. Sebelum beras ketannya masuk ke dalam bambu, ada daun pisang yang dipakai sebagai alasnya. Pakai daun pisang yang masih muda yo, soalnya teksturnya lembut dan gak mudah robek. Nah, batang kayu inilah yang dipakai untuk membantu memasukkan daun pisang ke dalam bambu. Dong, tolong ambilin bambu dong. Oh, ya Uni. Siap Uni, aku tak cari bambu dulu yo, Lur. Nah, pas aku cari bambu, Uni di sini lanjut memproses pembuatan lamangnya. Ini nih yang bikin lamangnya sedep, santan spesial, Lur. Dihasilkan dari kelapa yang tumbuh di daerah pesisir Pariaman. Jarine, jenis kelapa ini punya daging buah tebal dan kadar minyak tinggi. Makanya santan dari kelapa Pariaman dikenal lebih berisi dan berlemak alami. Cocok banget dipadukan dengan beras ketan sebagai bahan utama lamang. Nah, kalau masukin beras jangan sampai penuh Yoni. Sisakan ruang sejengkal, soalnya ketannya bakal mengembang pas dibakar nanti. Kalau diisi terlalu penuh, jadi ini terlalu padat dan rasanya kurang sip. Kok tumben yo? Mau bikin bambu lamang aja orangnya sampai sebanyak iki. Saking semangatnya po yo. Tapi kok seperti ini ada yang aneh yo. Bener bambunya kayak gini. Jarene dindingnya harus tipis tapi kuat. Terus dipilih yang bisa kasih aroma harum. Tapi ini cuma perasaanku tok iki, Lur. Oi, Dul, itu mau diapain bambu? Buat lemang. Lah, itu bukan buat lemang, Dul. Itu untuk cabai, Dul. Makanya kita potong-potong gini itu potongnya gimana itu, Dul? Salah itu, Dul. Nah, udah kagak ngomong dari tadi. Saya potong di sini udah diem aja. Nah, kalau untuk cabai itu 2 ruas, Dul. Walah, yo mana aku tahu dah. Kirain kumpulan bambu ini yang mau dipakai untuk bikin lamang. Bukan di sini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku udah capek-capek potong. Iya, kamu nggak nanya sama saya, mana saya tahu. Saya kira mau bantu saya bantuin cabai ini. Udah Rian juga nggak bilang-bilang tadi. Ya saya kan ngebelah, kamu cuma motong ini. Lemang tuh di sana. Tuh, ambil di sana tuh. Udah dipotongin kau? Udah selesai. Tinggal bawa aja lagi. Ngapain mau potong sini? Gundul. Ada aja si gundul ini. Kita lagi motong buat cabai juga. Mau dibantu enggak? Nggak usah Pak, biarin aja deh Pak. Dah. Oh, Jadi Dul. karung dah. 1 karung itu cukup, itu 1 karung. Wis, tak bawa dulu bambunya yo. Keburu dicari ini ki. Udah, taruh mana ini? Taruh di sini aja dulu.
Bener toh? Bambunya beda sama yang tadi. Bambu jenis talang ini kelihatannya lebih seger. Ini udah bisa taruh sana? Iya, tolong di sana kesulitan Oh, ya. Supaya adonan lamang gak tumpah, posisi bambu harus berdiri saat dibakar lur. Ben hasilnya ciami, pakai sabut kelapa untuk bahan bakarnya. Sabut kelapa ini menghasilkan api yang gak terlalu besar, tapi barannya tahan lama. Cocok banget untuk membakar lamang yang memakan waktu lebih dari 2 jam. Lur, santan buat lamangnya ini gak ada takaran pasti nih, mengandalkan perasaan aja yo. Agak ngeri kalau jadi kurang jos iki lur. Makanya aku dibantu Uni Empi mengisi bambu dengan santan sedikit demi sedikit. Jadi sampai berasnya tenggelam semua. Iya, Ini cukup? belum itu masih meresap. Oh, dia masih meresap ya. Kalau berasnya wis mengembang dan padat, santannya bakal menyusut. Nah, saat itulah santan harus ditambahkan lagi. Wis, tinggal tunggu matang aja iki. Setelah menunggu 2 jam, akhirnya lamangnya matang juga lur. Kelihatannya enak iki. Tapi karena masih puasa, lamangnya tak potong-potong aja. Tak bagi rata buat semua orang yang hadir lur. Pokoknya semua kebagian. Ini lamang masih buat aku ya? Boleh, ambil. Ibu, lambangnya buat aku ya, Bu ya? Iya, aduh. Ini, makasih ada. Iya. Bu, makasih, Bu. Iya, aduh. Lur, biar ada yang baru, aku mau berinovasi olahan pakai lamangnya tadi. Gundul gitu loh. Sederhana lur, aku cuma menambahkan sosis dan tepung roti aja. Potongan lamang kemudian ditumbuk agar teksturnya jadi lebih halus dan lembut. Proses ini bisa bikin lamang terasa kenyal dan lembut lur. Mantep pokoknya. Nah, agar tampilannya lebih menarik, adonan lamang tak kasih sedikit pewarna. Pilih sing ngejreng yo, biar warnanya yang meriah bisa mencerahkan hidupku yang kadang kedebak-kedebuk dan sering apes ini lur. Dia lagi ngapain? Ini nih lagi mau buat makanan. Boleh aku bantuin nggak? Oh, boleh banget. Nah, minta tolong aja nih, sosisnya dipotong jadi 2 ya. Ya boleh. Nanti ditusuk pakai bambu gini. Ya, makasih ya Uni ya. Iya dong. Syukurlah bala bantuan dateng. Berkat Uni Dila, kreasiku bisa matang lebih cepat iki. Oh iya, olahan kali ini mau tak olah jadi kondok lho. Iku lho, cemilan populer ala drama Korea. Makanya aku pilih sosis sebagai sumber proteinnya. Dijamin pas banget buat menu buka puasa. Soalnya praktis, rasanya gurih dan gampang diolah jadi berbagai hidangan lezat. Potongan sosis kemudian dibalut dengan lamang yang udah ditumbuk. Pastiin semua permukaannya tertutup rapi, tapi jangan terlalu tebel ya lur. Biar gak saling nempel, permukaannya langsung dilapisi pakai tepung roti. Bikin yang banyak ya Uni, bukan mau dijual kok, cuma dinikmati sendiri aja. Uni, Ya dong. minta tolong ini digorengin dulu, boleh nggak Uni? Ya boleh. Oh ya.
Sebelumnya, pastiin minyaknya wis panas banget ya lur. Minyak panas bisa membuat bagian luar kondrok langsung matang dan jadi renyah. Sementara bagian dalamnya tetap lembut. Kalau belum cukup panas, adonan lamang bakal menyerap minyak terlalu banyak. Terus hasilnya bisa jadi lembek dan berminyak banget lur. Wah, hasilnya menggugah selera banget lur. Supaya makin mirip dengan aslinya, tak tambahkan sedikit mayones, parutan keju, dan saus sambal yo. Jan, ciamik tenan iki. Alhamdulillah, wis buka puasa. Ayo nih, dan dicobain. Iya ya, ini lagi siap-siap nih, bener-bener. Nggak telat nggak? Ih, Konan dari tadi janjian jalan. Iya maaf, Neng Grace, Neng Beb. Iya ya, ini lagi siap-siap nih, bener-bener. Nggak telat nggak? Lur, aku mau kencan dulu sama Beb Graceku dulu yo. Mas lagi mau pakai sepatu langsung berangkat. Ya, ambil. Ya, dadah Beb. Bye. Yun, mau tanya ada Pak Gundul nggak ya? Tadi mah ada apa Bu? Mau minta tolong sama Pak Gundul, saya mau panen sayuran pakcoy. Oh iya. Walah, ciloko. Ada ibu perkumpulan UMKM, pasti ada maunya nih. Feeling aku nggak enak. Sembunyi dulu ah. Duh, kemana sih ini anak? Dari tadi dicariin. Duh, ini anak kemana ya? Ini HP-nya tak bawa aja ini kalau istilahnya ini. Mak, HP-nya Mak. HP saya Mak. Dipanggilin dari tadi Bu, udah teriak-teriak sih. Ini Mak, lagi ke belakang Mak. Iku mau Ibu. Bu Jamilan jaluk tulung kon metik ke pakcoy. Aku kan mau kencan, Mak. Kayak nggak pernah muda aja sih, Mak. HP Mak. Pokoknya panen dike. Kalau es panen ntar HP-nya tak kasihkan pokoknya. Iya Mak, iya nanti tak ambilin. Nih HP-nya tuh nih Mak. Ya, panen kan dike. Berat hati ini, Lur. Aku harus jalankan perintah Kanjeng Mami. Walau sudah janjian juga. Yaudah, aku ganti baju dulu dah. Ya, wes, go. Kali ini aku disuruh ambil panen pakcoy di greenhouse pakcoy milik Pak Afif di Cikeas, Gunung Putri, sekalian ambil pesanan si emak. Punten Kang. Ya, Disuruh Ibu ngambil pakcoy. ambil Pak Coy. Ah. Oh iya, boleh, silahkan. Ini Andul, keranjangnya. Silahkan masuk ke dalam ya. Di dalam. Iya, di dalam, di sana. Oh, iya. Maksud hati minta hasil panen, malah disuruh ikut panen. Pakcoy atau bokcoy ini disebut juga sawi sendok ya Lur. Sayuran ini berbeda dengan sayur sawi dari segi ukuran. Sawi punya bentuk yang panjang dan ramping, sedangkan pakcoy punya bentukan lebih kecil, lebar dan tebal Lur. Di greenhouse ini biasanya panen seminggu sekali, tapi sekali panen bisa sampai 50 sampai 75 kg nih Lur. Mantep toh Lur. Pakcoy yang habis dipanen disortir dulu sebelum dijual. Tandanya jika ada batang bawah yang sudah tua, menguning ataupun rusak, berarti harus dibuang.
Sehingga yang tersisa batang yang bagus dan siap untuk dijual ke pasar, Lur. Nah, ini kan udah selesai. Nah, Ya. sekarang ini juga udah di packing. Kamu bawa ke UMKM ya. Ini semua? Betul. Oh, iya ya Kang. Kalau udah ada, kalau nggak mau langsung kasih. Suruh panganin dulu lah. Bawa Kang ya. Ih, teleponan dari tadi janjian jalan. Iya maaf Neng Grace, Neng Bebep. Aduh. Sebel banget sih. Ini, Kamu kemana maaf. aja? Tadi tuh aku udah mau berangkat, aku udah siap pakai sepatu nih. Mak datang nyuruh ngambil sayuran. Ah, tau HP ku mah. disita lagi. Iya maaf Neng Grace, Bebep. HP ku disita lagi. Sebel, aku kan udah nungguin dari tadi. Aku tadi mau ngabarin Neng Bebep. Tapi nggak bisa, HP ku disita. Please, maafin aku ya. Walah, malah ngambek bebekku ini. Bahaya juga kalau minta putus. Senyum dulu. Nah, kan gitu cantik. Aku antar dulu ya. Iya. Jangan ditinggal ya. Iya. Ini tak cuci satu persatu, Lur. Dan tak buang juga akarnya yo, supaya lebih cepet beres dan diolah sama ibu-ibu. Ibu, udah bersih pokoknya. Alhamdulillah, Dul. Makasih banyak udah dicuciin. Ya. Bu, Ya? itu jamur buat saya. Pakai nggak, Bu? Enggak sih. Buat apa ya? Boleh saya minta, Bu? Lur, biasanya para ibu UMKM di KWT Berseri ini hanya memanfaatkan daun sebagai jus dan keripik. Ya, tinggal dulu ya, Bu ya. Oke, terima kasih, Dul. Mereka membuat jus pakcoy dengan campuran gula, SKM, dan tape, Lur. Menurut ibu-ibu ini, rasanya seperti jus alpukat, Lur. Sedangkan keripik pakcoy rasanya mirip seperti keripik bawang versi sayur. Cara buatnya, sayur pakcoy yang udah di-blender dicampur dengan adonan tepung. Kemudian diuleni sampai kalis. Setelah itu dipipihkan dengan mesin pemipih, tujuannya biar garing saat digoreng. Digunting-gunting deh, Lur, dan digoreng. Inggris Bebep, maaf tadi mak KWT ini minta tolong nyuciin sekalian. Lama banget, aku tuh udah keburu lapar, tau nggak? Tenang, nih aku bawain bahan untuk masak buat kita makan. Tapi masakin ya. Iya, kita masak dulu, baru nanti kita jalan. Udah. Tapi dibantu. Ya. Nah, yuk. Kita tolong raginya dicairin dulu, terus dibiarin nanti agak dingin ya. Kali ini aku mau buat pancake bonggol pakcoy bumbu kari, Lur. Sederhana kok cara buatnya. Untuk adonan ini tak ulek biar keluar airnya, yang kemudian dicampur ke adonan tepung terigu. Bonggol yang masuk, yang kering ya, Lur, sehingga saat dimasak pancake-nya nggak basah. Selanjutnya Mbak Grace membuat adonan pancake-nya, Lur, sedangkan aku lanjut bikin bumbu kari. Haluskan cabai, bawang merah, kunyit, kemiri, semua jadi satu yo. Neng, aku numis kentang sama sayurannya dulu ya. Oke. Ini tolong dikasih warna yang kalis ya. Iya. Cepat balik ya. Ya.
Masukin semua bumbu dapur. Baru kemudian masukkan pakcoy yo lur. Aroma enaknya semriwing lur, bikin lapar. Monggo Mbak Grace, lanjut masak adonan pakcoynya. Asli, hasil ayangku makin bikin perut keroncongan lur. Ini dia lur, pancake bonggol pakcoy bumbu kari. Aku udah ndak sabar ingin makan bareng ayangku dan emakku lur. Nih sekarang HP-nya tak balikin. Sugeng siang lur, masih siang gini wayahe kerja lur. Saiki aku masih nang Lombok iki, tepatnya di Desa Sebdau, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Aku baru beres ngarit rumput iki buat pakan sapi padi di rumah. Kemana ini si Mamat ini? Saya mau tagih hutang dulu ini. Nggak pernah kelihatan dari tadi ini. Mana orangnya ini? Loh, sopo iku sing siang-siang gini nongkrong nang jembatan? Koyoke sih si tukang kredit lur. Kasihan juga yo, siang-siang panas terik gini masih ngejar orang-orang sing nunggak hutang. Mau kemana? Loh. Iya toh iki. Kenapa bang? Ngejar-ngejar saya. Pemepet sekali. Kalian si Mamat aja dulu, maaf ya dulu ya. Oh, Mamat kan jelek. Udah ganteng gini masa sama-samain. Wah, Mamat sopo kuwi? Kok yo nagih hutang ke aku toh? Wong aku paling anti ngutang-ngutang sih. Enak aja main pepet-pepet kabur. Oh. Kenapa? Ini jadi mau nagih utang main kejar saya pepet saya sampai jatuh. Salah orang ternyata. Dul mau kemana? Ini mau nganter rumput, mau ngasih makan sapi. Oh iya, ntar minta tolong bantuin ambil kecicang ya. Kecicang tuh apa enggak? Kan kita mau masak-masak. Wah, kebetulan iki lur. Aku lagi pengen makan yang enak-enak. Oh ya. Biasanya sih kalau Mbak Dian yang masak, hasilnya selalu enak. Mending tak bantuin dulu ah. Siapa tahu diajak makan
sih bisa minta tolong sekalian dibersihkan soalnya mau dijadiin isian. Oh ya, diolah sekalian nggak? Iya, sekalian ditumbuk ya biar halus soalnya mau jadiin kuah juga. Oh iya. Sebelum kita olah jadi isian kue sus, batang kecicang iki harus tak kupas dulu bagian kulit luarnya, Lur. Bagian yang kita pakai kali ini adalah bagian tunas mudanya atau bagian paling bawah. Kita kupas kulitnya, kemudian rendam sebentar di air bersih. Bagian kulit luarnya iki kurang sedap jika ikut termakan karena punya rasa pahit. Sementara isi tunasnya iki sing paling enak. Ada aroma khas yang bikin tunas kecicang iki cocok diolah menjadi berbagai jenis inovasi makanan. Nek wis beres dicuci, sekarang kita iris tunas kecincangnya, Lur. Iris tipis seperti ini biar gampang ditumbuknya yo. Oke, Lur, langsung aja kita tumbuk kecincangnya sampai halus. Dengan cara ditumbuk seperti ini, aroma khas kecincang akan semakin keluar, Lur. Selain Indonesia, negara-negara di Asia seperti Malaysia dan Thailand juga menjadikan kecincang ini sebagai bahan untuk membuat makanan, Lur. Nah, nek wis beres ditumbuk, sekarang kita masak dulu sebentar dengan tambahan tepung maizena, gula, air, dan sedikit garam, Lur. Kita buat ala-ala manisan deso yang nantinya akan menjadi isian kue sus buatan Mbak Dian. Proses iki cukup memakan waktu, Lur. Bisa sampai 1 jam lebih hingga kecincang iki berubah menjadi berbentuk karamel. Selain itu juga kita harus tetap mengaduknya biar tidak gosong di bagian bawahnya. Kali ini Mbak Dian sedang membuat adonan kue sus kesukaannya, Lur. Coba deloken sik bahan-bahannya yo. Ada telur ayam, mentega, tepung terigu, sedikit garam, dan air. Pertama, kocok dulu beberapa telur ayam, disusul dengan mentega dan sisa bahan lainnya, Lur. Kalau telurnya dirasa kurang, bisa ditambahkan sesuai selera yo. Kocok terus, Mbak, sampai halus. Jika adonan sudah dirasa lembut dan pas, lanjut dengan menambahkan sedikit pewarna makanan, Lur. Biar hasil jadinya nanti semakin mewah dan menggugah selera. Adonan yang sudah siap dipanggang iki mesti dicetak dulu dengan bantuan plastik segitiga. Yo seperti iki, Lur. Wapih yo. Nek wis beres kabeh, saiki adonan masuk dulu ke oven panggang selama kurang lebih 30 menit. Wih, aroma ngoven kue iki sing paling enak, harum, seperti berada di toko roti, Lur. Nah, setelah lebih dari setengah jam, akhirnya adonan sus sudah mateng dan siap disantap. Bang Yang tadi tuh ya. Iya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Orang. Iya, tapi lain kali Apa itu? hati-hati. Ini sus, Kayaknya kecicang, enak sekali itu. pasti enak lah. Udah, yuk ikut yuk, bantu. Wah, mantep iki, Lur. Kue sus kita isi dengan fla kecicang yang aku buat tadi. Kira-kira seperti ini hasil jadinya. Gimana? Mantep toh? Mumpung masih hangat, langsung aja kita sikat, Lur.